Kembali di News Pagi, pemirsa seorang wanita hamil di Ciracas, Jakarta Timur terkena peluru nyasar di pahanya. Kasus peluru nyasar pernah terjadi juga di Ciracas pada 26 September 2020. Peluru nyasar kembali menimpa warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Korbannya adalah wanita hamil yang merupakan petugas juru pemantau jentik atau jumantik. Diduga korban terkena tembakan saat akan melaksanakan tugas sebagai jumantik di sebuah gang yang mengakses ke rumah warga. Jejak dugaan penembakan secara acak berupa ceceran darah korban masih terlihat di lokasi. Meski korban diduga menderita luka tembak, namun warga mengaku tidak mendengar suara letupan senjata saat kejadian. Itu kan waktu saya kan pesan Grab. Jadi pas saya keluar, saya langsung ibu ini udah di sini. Dia teriak, dia bilang, "Pak, tolong saya Pak, saya tembak, tolong saya." Dia menangis terus, oke saya bingung juga, di depan nggak ada kendaraan, sepi ya. Tadi saya nggak yakin ditembak bagaimana, tapi darahnya sudah mencucur itu seperti ini, kayak air itu. Berarti kondisinya memang mengalami pendarahan begitu Pak di sebelah kaki ya Pak? Di paha belakang. Di paha belakang. Nah, memang kelihatan langsung itu darah tuh kayak mencucur. Kasus peluru nyasar bukan pertama kali terjadi di kawasan ini. Tahun lalu, tepatnya 26 September 2020, seorang lansia Darmin Sitinjak terkena peluru nyasar di bagian perut. Saat polisi menggelar olah TKP, satu buah proyektil sempat tertinggal di teras rumah korban. Mana Pak? Saya keadaan duduk di teras. Duduk di teras rumah. Rumah dengan kopi. Tahu datanglah tembakan. Kencang banget. Saya kejar. Udah saya kejar nggak ada. Nah, udah perih. Kembali saya ke rumah. Saya lihat ada songsongannya. Langsung kebetulan RT di sini ada polisi, mantan polisi. Langsung lapor. Ini nggak bisa didiamkan. Dua kasus penembakan telah meresahkan warga Ciracas. Polisi pun telah menyelidiki kasus penembakan ini, namun kasus penembakan yang terjadi tahun lalu pun belum terungkap siapa pelakunya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim gabungan Polres Ogan Ilir meringkus 7 terduga bandar narkoba di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Penggerebekan itu diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dan terduga bandar narkoba. Pengguna narkoba ini tak berkutik saat digerebek aparat gabungan Polres Ogan Ilir Jumat kemarin. Operasi ini berdasarkan informasi warga yang geram dengan ulah para pengguna narkoba di wilayahnya. 7 pengguna narkoba beserta barang bukti alat hisap dan senjata tajam disita petugas. Kita mengecek beberapa tempat tersebut, jadi ada 6 titik. Kita lakukan pengecekan. Alhamdulillah kami mengamankan beberapa orang yang kami duga pengguna. Sementara yang kita amankan 7 orang, inisial A, S, M, B, N, dan sebagainya masih kami minta keterangan. Kemudian ada sajam, kemudian ada alat-alat bekas pakai, bom. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi akan menggali informasi tambahan dari warga sekitar. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Buntut salah grebek perwira menengah TNI Angkatan Darat, Kasat Narkoba Polresta Malang Kota, Kompol Andria Rosa Piliang dicopot dari jabatannya. Kompol Andria dipindah tugaskan ke Polda Jawa Timur. Kami selaku Kasat Narkoba Malang Kota bersama anggota kami mau minta maaf atas kesalahan kami dalam pelaksanaan tugas, Komandan. Mohon izin, kami mohon maaf jika memang pelaksanaan tugas kami kekurangan. Inilah permohonan maaf Kepala Unit dan 4 anggota Satres Narkoba Polresta Malang yang salah tangkap saat penggerebekan di sebuah hotel di kawasan Malang, Jawa Timur. Siap, izin dan saya Kadit Narkoba mengaturkan permintaan maaf yang sudah dicatatkan dan atas kesalahan yang dilaksanakan anggota saya dalam pelaksanaan tugas.
Satu persatu anggota polisi meminta maaf ke korban salah tangkap yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat berpangkat kolonel. Memaafkan ya, tapi secara kedinasan saya serahkan kepada Pak Kapolres apa yang dilakukan ya. Saya tidak tahu, saya tidak menyampaikan Pak Kapolres Rio. Meski telah memaafkan korban salah sasaran, Kolonel Iwayan Sudarsana menyerahkan masalah ini ke Kapolres selaku atasannya langsung. 2 hari pasca salah grebek, beredar surat telegram Kapolda Jatim mengeluarkan TR nomor 587 tertanggal 26 Maret 2021 terkait mutasi Kasatres Narkoba Polresta Malang Kota Kompol Andria Rosa. Kompol Andrian dimutasi ke Polda Jatim menjadi analis kebijakan pertama bidang psikotropika di Tres Narkoba Polda Jatim. Sedangkan Kasatres Narkoba Polresta Malang dijabat AKP Danang Yudanto. Selain mutasi Kasatres Narkoba, 4 anggota reserse narkoba yang melakukan penggerebekan kini juga ditahan. Kompol Andrian Rosa sebenarnya belum lama menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Malang Kota. Namun sudah mengungkap beberapa kasus besar narkoba di wilayah hukum Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 Polri menyita 500 kotak amal dari sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga kotak-kotak amal tersebut siap disebar ke sejumlah tempat umum untuk mendanai aksi terorisme. "500 kotak amal ini diduga milik jaringan teroris di Sumatera Utara. Tersimpan rapi di sebuah gedung di Desa Manunggal, Deli Serdang, ratusan kotak amal menjadi modus para teroris untuk mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat dengan kedok infak. Dari hasil penyidikan, kotak amal ini telah disimpan sejak 2 tahun lalu yang dioperasikan seorang pria beserta istri dan 4 anaknya. Namun pengelola gudang tak ada di tempat saat penggerebekan dan kini dalam pengejaran. Diyakini sebagian kotak amal yang mengatasnamakan Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzi ini tersebar di sejumlah tempat. Pengembangan dari rangkaian kegiatan operasi yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di wilayah Sumatera Utara. Sore hari ini Densus 88 kembali mengamankan ratusan kotak amal sama seperti yang sudah diamankan di wilayah Tanjung Balai. Ada kurang lebih 31 dan di sini teman-teman lihat ada sekitar 500 lebih, kurang lebih 500 kotak amal yang diamankan. Kemudian ada juga brosur dan buku-buku serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh terduga teroris yang sudah kita amankan. Modus pendanaan kegiatan terorisme dengan menggunakan kotak amal terus digali. Sebelumnya Densus 88 telah mengamankan puluhan kotak amal di Tanjung Balai dan menangkap 18 teroris di sejumlah titik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan pabrik produsen fiber di Bogor, Jawa Barat. Api berawal dari ulah iseng seseorang dengan gangguan jiwa yang tengah melintas di sekitar pabrik. Api membakar pabrik serat fiber di Jalan Raya Tanjung Sindang Rasa, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu siang. Delapan unit mobil pemadam Kota Bogor dikerahkan. Api sulit dipadamkan karena bahan dari cairan dan serat fiber yang cepat terbakar hingga membesar. Saksi mengatakan api berawal dari ulah seorang dengan gangguan jiwa yang membakar bahan mudah terbakar di sisi luar pabrik. Dugaan sementara katanya ada seseorang yang entah kena gangguan jiwa atau apa gitu, bakar-bakar tepat di lokasi pabrik. Api merembet ke bahan fiberglass yang memang mudah terbakar. Dengan cepat api merembet dan akhirnya bisa kelihatan di belakang satu lokasi pabrik fiberglass ini ludes terbakar. Api lalu menjalar ke seluruh bagian dalam pabrik. Dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk memadamkan api. Proses pendinginan terus dilakukan untuk menghilangkan bara api.
Akibat peristiwa ini, pemilik pabrik rugi setengah miliar rupiah. Lalu lintas di Jalan Raya Tanjung menuju Wangun Puncak pun macet. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Sejumlah paogah lari kocar-kacir hingga nyaris tertabrak mobil menghindari razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dua paogah yang biasa beroperasi di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini langsung kabur begitu mengetahui ada razia. Begitu juga dengan paogah di Jalan Letjen Suprapto ini. Meski petugas Satpol PP sudah menyamar dengan berpakaian preman, para paogah tahu dan langsung kabur menerobos arus lalu lintas yang tengah ramai. Meski gagal menangkap para paogah, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial Kecamatan Cempaka Putih berhasil mengamankan sejumlah pengamen jalanan dan gelandangan. Salah seorang pengamen bahkan mencoba kabur saat akan dinaikkan petugas ke atas mobil patroli. Kita sasarannya mengacu pada pertama paogah, terus kedua gelandangan, pengemis, manusia silver, pengamen, yang notabene bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. 11 orang pengamen, pemulung, dan gelandangan yang terjaring razia akan dikirim ke Gor Tanah Abang untuk dikarantina dan menjalani tes COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen di jalanan ibu kota. Sanksi denda 20 juta rupiah dikenakan jika masih ada warga yang mengamen menggunakan ikon budaya Betawi. Pemprov DKI Jakarta akan melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen atau mengemis di wilayah DKI Jakarta. Bukan tanpa alasan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria khawatir pengamen yang membawa ondel-ondel dalam ukuran besar dapat mengganggu pengguna jalan. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nantinya akan mengatur tempat khusus untuk ondel-ondel sebagai cagar budaya agar bisa tetap melestarikan kebudayaan khas Betawi ini. Satu proses ya, memang ini tidak mudah. Di satu sisi kita ingin melestarikan budaya bangsa termasuk budaya Betawi ondel-ondel, tapi di sisi lain juga kita ingin dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, lebih bijak ya. Tentu sekalipun sekarang ini dilarang ya, karena kalau ondel-ondel dalam jumlah yang besar, ukurannya besar, kemudian berada di jalan-jalan dikhawatirkan dapat mengganggu. Dan nanti akan diatur oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, diberi tempat yang lebih baik lah. Sebelumnya, Kepala Satpol Pamong Praja DKI Jakarta mengatakan pihaknya akan menertibkan pengamen ondel-ondel yang meminta uang karena dianggap meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Davi Pratama, Nanda Sinaga melaporkan. Tanggul jebol, ratusan rumah di perumahan Taman Cikunir, Indah, Kota Bekasi malam tadi banjir. Kami hadirkan informasinya usai jeda.